Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Umar Ali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Nats. Channel dan media untuk berbagi terkait tentang informasi dan edukasi bagaimana praktek ilmu keruhanian. Pada kesempatan ini kami melanjutkan sesi tema terkait tentang hijab rohani. Jadi hijab rohani ini merupakan sebuah penyakit yang sangat kronis bila diasosiasikan pada dimensi jasmani. Ini merupakan sebuah penyakit keganasan atau kanker dalam ilmu medis. Ini bila tidak diobati akan mengalami yang namanya metastase dan penyebaran sel-sel kanker yang bisa merusak seluruh dimensi, sistem dan fungsi dalam organ jasmani. Nah, untuk penyakit kronik rohani yang saya sebut sebagai hijab, ini sebuah penyakit yang merupakan penghalang manusia untuk menuju kepada Tuhan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas jalan satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha ruhani, dia harus memasuki dimensi ruhani, identitas ruhani manusia. Dan itu adalah pemimpin ruhani yang membawa channel atau wasilah untuk memasuki dan beradaptasi dalam dimensi rohani. Nah, pada penyakit keganasan rohani atau hijab rohani ini, yang pertama kita sudah bahas terkait tentang munculnya rasa aku, keakuan atau ego. Pada tema ini yang kedua yang kami ingin bahas mendalam terkait tentang lapisan hawa nafsu sebagai hijab dalam memasuki dimensi rohani adalah munculnya rasa suci. Kata-kata suci sering kita dengarkan, kita lafazkan dalam praktek zikir. Secara umum ada yang disebut dengan tasbih ya. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi sifat Allah juga dalam Asmaul Husna ada yang disebut dengan sifat Al-Quddus, juga mengartikan tentang sifat Allah yang maha suci. Dalam Al-Quran yang sering diulang terkait tentang suci dan kesucian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang suci dan senantiasa mensucikan hati dan jiwanya. Nah, persoalan hawa nafsu secara umum dalam surah Yusuf dikatakan pada dasarnya jiwa itu akan mengarah kepada hawa nafsu atau tendensinya lebih cenderung kepada hawa nafsu yang ada pada lapisan jasmani dalam kita. Inilah yang penghalang besar sebagai hijab besar untuk memasuki dimensi ruhani. Jadi sejatinya rasa suci ini adalah milik dan hak prerogatif Allah. Tapi di dalam hidup dan kehidupan manusia, hawa nafsu rasa suci ini juga terkadang sangat halus, terkadang juga gelombangnya sangat besar yang menghalangi dan membuat rasa minta puji ini, rasa suci ini semakin menebal. Walaupun awalnya kita berniat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adanya lapisan hawa nafsu pada jasmani dalam sudah difilter dengan akal, pikiran, dan kemudian memasuki pintu rohani, portal hati atau pintu kolbu,
ada hawa nafsu yang harus dia tembus. Disinilah terkadang niat ini terbiaskan dengan hawa nafsu. Ternyata awalnya ini niat karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada akhirnya tertunduk pada kemuliaan pencitraan atas nama manusia. Inilah yang sangat membedakan karakteristik dimensi ruhani dan jasmani. Kalau jasmani cenderung untuk mencari kemuliaan di hadapan manusia atau dunia. Adapun kesadaran atau dimensi rohani, kesadaran yang bertumpu pada roh atau fitrah kita, itu adalah kesadaran full yang sudah berpegang kepada tali wasilah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita akan adaptasi dengan bertahallinya. Jadi kalau tadi proses penyucian di ilmu metodologi agama atau tarekat disebut dengan tahalli, pembersihan, penyucian hawa nafsu itu. Tahap yang kedua ada disebut dengan tahalli. Di sini akan muncul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memang itu melalui gelombang nur wasilah nur Allah, nur kalimatullahi hiyal ulia yang senantiasa membimbing rohani manusia. Pada dimensi ini manusia dengan kesadaran ruhnya akan mencari kedudukan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencitraan, tidak ada niat semata-mata untuk manusia dan orang lain, tapi murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surah Al-Mu'minun 71, satu-satunya yang dikabarkan oleh Al-Quran yang bisa menghancurkan bumi, dunia dan segala isinya, menghancurkan bumi dan langit dan segala apa yang di dalamnya, peringatan Al-Quran, itulah hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang akan menggilas portal hati. Ketika rusak hati kalbunya, inilah yang segumpal daging yang dipesan oleh Rasulullah. Kalau rusak kalbunya, maka rusaklah seluruh dimensional jasmani maupun dimensional ruhaninya. Nah, disitulah akan terjadi bias untuk pelaku-pelaku spiritual kebatinan. Hati-hati, kita terjebak di alam batinia, itu masih di dimensi alam jasmani dalam kita. Kita turun di gelombang alam bawah sadar. Kita di alam sadar, alam jasmani menuju Allahu yang maha sadar melalui potensi atau nur nur dimensi rohani Allah yang maha sadar. Kita menuju Allah melalui potensi jalan di alam di atas sadar. Inilah jalan roh, jalan keruhanian. Akan berbeda ketika manusia masih terbiaskan dengan hawa nafsunya, rasa sucinya, merasa paling benar, maka akan terbiaskan dan dia akan turun pada gelombang alam di bawah sadar. Inilah perangkap yang dibuat oleh iblis dan bala tentaranya, jin ifrit, untuk menghalangi manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam dikatakan Rasulullah SAW bersabda, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu adalah makom atau potensi jiwa yang sangat ilmiah karena menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sadar melalui jalan di atas sadar, di atas alam sadar manusia. Berbeda ketika dia turun gelombang di bawah alam sadar manusia. Itulah alam batin yang selalu menggerakkan manusia, menghalangi manusia
dan akhirnya berserikat dengan jin dan bala tentaranya. Disitulah akan muncul rasa suci selalu paling benar, paling baik, dan ujungnya rasa kesucian itu, rasa puji, ingin selalu dipuji, akan membawa sifat manusia untuk mencari yang namanya emosi atau hawa nafsu yang paling benar, paling suci. Maka terjebaklah manusia pada yang disebut dengan dogma agama pada hari ini. Umat Islam, seluruh manusia yang beragama sudah terjebak dengan dogma agama. Kita diarahkan bahwa agama ini adalah ilmiah, memiliki kaidah sesuai dengan pengalaman logis, akal, sesuai dengan nalar akal, logis, dan amaliyun, bisa dipraktikkan sesuai dengan empiris, pembuktian. Nah, inilah perlunya sistem, wasilah, dan metodologi kodim, metodologi alam di atas sadar yang akan mengantarkan manusia ke jiwa potensi, jiwa yang mengarah ke jiwa yang mutmainnah, jiwa di atas sadar menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sadar. Semoga ini akan mengembalikan metodologi sistem agama untuk kembali membongkar dogma dan mengembalikan manusia pada fitrahnya, yaitu menjadi seorang khalifah yang merupakan visi ketuhanan yang akan membawa kedamaian dan kesejahteraan dunia. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi